Tutup mata Anda dan bayangkan Eropa pada abad ke-8, sebuah benua yang terhuyung-huyung di bawah bayangan zaman kegelapan, terfragmentasi, berkonflik, dan terputus dari kejayaan kuno. Tahukah Anda bahwa di tengah-tengah zaman kegelapan Eropa, sebuah peradaban megah dan tercerahkan justru lahir di tanah yang hari ini kita kenal sebagai Spanyol? Bagaimana mungkin dari invasi militer dengan cepat pada tahun 711 Masehi, lahir sebuah masyarakat yang memperkenalkan notasi angka nol, bedah modern, irigasi canggih, dan perpustakaan jutaan buku, saat tetangga-tetangga Eropanya masih berjuang membaca dan menulis. Inilah kisah bagaimana Islam tidak hanya masuk, tetapi juga berkembang mencapai puncak gemilang di Andalusia, mengubah sebidang tanah terpencil di Eropa menjadi pusat keemasan budaya dan intelektual yang tak tertandingi. Dan bagaimana warisan cemerlang ini membentuk Spanyol modern hingga hari ini. Andalusia kini terletak di Spanyol dan Portugal, atau biasa dikenal sebagai Semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia terletak di bagian tenggara Eropa. Sebelum kedatangan bangsa Muslim, masyarakat Andalusia, atau tepatnya masyarakat Eropa, hidup dalam masa-masa kebodohan dan keterbelakangan, hingga disebut sebagai masa kegelapan atau Dark Age. Buku Bangkit dan Runtuhnya Andalusia karya Raghib As-Sirjani menceritakan bahwa banyak kezaliman terjadi di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sedangkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Rakyat tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak, bahkan diperjualbelikan bersama tanah. Sebagian penduduk berkomunikasi hanya dengan isyarat karena tidak memiliki bahasa lisan ataupun tertulis. Maka dari itu dapat disimpulkan kondisi Andalusia dan Eropa secara umum sebelum penaklukan Islam diliputi keterbelakangan, kezaliman, dan kemiskinan yang parah. Andalusia sebelum kedatangan Islam dikuasai oleh sebuah aristokrasi militer Jerman yang menguasai Spanyol sejak abad ke-5, yang dikenal sebagai Kerajaan Visigot. Mereka melanjutkan dominasi yang sebelumnya dipegang oleh bangsa Suevi dan Vandal dengan menggunakan kekuasaan absolut dan kadang-kadang tindakan yang keras. Visigot memeluk Arianisme Kristen dan mencoba memaksa penduduk setempat yang Katolik untuk mengikuti agama mereka. Penduduk lokal tidak menyukai kekuasaan Visigot dan sikap intoleran mereka terhadap agama Katolik. Kelompok penduduk asli, terutama yang terdiri dari budak dan pelayan, merasa tidak puas dengan kondisi mereka. Mereka kemudian bersekutu dengan pasukan Islam saat penaklukan pada tahun 711 Masehi. Keadaan politik kerajaan Visigot di Andalusia ditandai oleh pertikaian antara keluarga kerajaan dan bangsawan Visigot yang melemahkan pemerintahan. Pada akhir abad ke-6, para bangsawan Visigot menjadi penguasa independen di berbagai wilayah, melemahkan kesatuan kerajaan. Penaklukan Andalusia terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika di bagian utara. Mereka telah sampai di ujung perbatasan terjauh kawasan Maroko dan tepian Laut Atlantik, sehingga tidak ada lagi pilihan di hadapan mereka kecuali dua, mengarah ke Andalusia atau ke jantung padang Sahara. Awalnya, pasukan kaum muslimin yang pertama menuju Andalusia sebanyak 500 prajurit dari Maroko yang dipimpin Tarif bin Malik. Mereka sampai di Andalusia pada bulan Ramadan 91 Hijriah. Tarif bin Malik menjalankan misi untuk mempelajari Andalusia Selatan dengan baik. Misi ini dilakukan karena kaum muslimin akan berlabuh ke Andalusia Selatan di kemudian hari. Setelah selesai dengan misinya, pasukan Tarif bin Malik kembali dan segera menemui Musa bin Nusair, seorang panglima Bani Umayyah. Setelah mendapat kabar dari Tarif bin Malik, Musa bin Nusair pun segera mempersiapkan pasukan dan perbekalan selama setahun lamanya, hingga ia berhasil menyiapkan 7.000 prajurit. Pasukan tersebut dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad, seorang panglima perang yang berani, cerdas, dan handal. Tariq bin Ziyad bersama 7.000 pasukannya mulai bergerak pada bulan Sya'ban 92 Hijriah. Pasukan Tariq bin Ziyad kemudian mendarat di kaki bukit yang kemudian disematkan namanya menjadi Jabal At-Tariq, atau saat ini dikenal sebagai Gibraltar. Disinilah tindakan heroik Tariq bin Ziyad, di mana dia memerintahkan prajuritnya membakar kapal-kapalnya. Sambil menaiki bukit Gibraltar, Tariq bin Ziyad menyampaikan pidato yang sangat legendaris, membakar semangat prajuritnya. Raja Roderick terkejut dengan pendaratan pasukan muslimin di Gibraltar, namun dia menganggap mereka hanya sekelompok kecil penjara yang dapat dengan mudah dikalahkan. Karena sikap meremehkannya, dia tidak segera mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk melawan pasukan Tariq bin Ziyad. Diperkuat dengan kekuatan tentara tambahan sebanyak 5.000 prajurit, pada 19 Juli 711 Masehi, pasukan Tariq bin Ziyad yang berjumlah 12.000 orang berhadapan dengan pasukan Raja Roderick di mulut sungai Barbate atau Guadalete di pesisir Laguna Janda. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan Roderick yang berjumlah 100.000 orang.
Tariq bin Ziyad memilih lokasi pertempuran di lembah Barbate atau Guadalete karena keunggulan geografis, di mana medan ini sempit dan diapit oleh sungai serta perbukitan, yang secara alami mengurangi efektivitas jumlah besar pasukan Raja Roderick dan membatasi manuver kavaleri mereka yang superior. Ini menyamakan kedudukan antara kedua pasukan. Selain itu, untuk melemahkan musuh dari jarak jauh dan menarik perhatian, Tariq bin Ziyad menempatkan pasukan pemanah di depan. Dia membagi pasukan menjadi kelompok-kelompok yang menyerang dari sayap, bertujuan mengepung pasukan Raja Roderick daripada melakukan serangan frontal dari depan. Tariq sendiri memimpin pasukan inti, memastikan momentum serangan, dan membidik langsung Raja Roderick. Tariq bin Ziyad juga berhasil mengeksploitasi keretakan dan ketidakpuasan dalam kerajaan Visigoth, di mana beberapa bangsawan Visigoth, terutama Count Julian, yang tidak puas dengan Raja Roderick, justru memberikan dukungan politik dan intelijen kepada pasukan Tariq. Serta adanya laporan bahwa sebagian sayap pasukan Roderick yang terdiri dari paksi bangsawan yang berselisih dengan Raja Roderick sengaja melarikan diri di tengah pertempuran, menyebabkan kebingungan dan keruntuhan moral di pihak Visigoth. Hal-hal tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Tariq bin Ziyad untuk bisa memenangkan pertempuran melawan 100.000 pasukan Raja Roderick. Setelah kemenangan penting ini, pasukan Muslim dengan relatif mudah melintasi kota-kota Spanyol menghadapi sedikit perlawanan yang signifikan. Hanya beberapa kota yang masih dijaga ketat oleh pasukan Gothia Barat yang mampu memberikan perlawanan yang berarti. Tariq bin Ziyad dan pasukannya melanjutkan perjalanan melewati Écija menuju Toledo, ibu kota Gothia, dan mengirimkan pasukan tambahan ke kota-kota lain. Mereka memilih untuk menghindari kota Sevilla yang dikelilingi oleh benteng-benteng kuat untuk mempertahankan kekuatan pasukan mereka. Pasukan lainnya dengan mudah menduduki Elvira dekat Granada tanpa menghadapi banyak hambatan. Sementara itu, pasukan kavaleri di bawah pimpinan Muqid al-Rumi mencoba menyerang Cordoba. Setelah 2 bulan mencoba bertahan, ibu kota masa depan umat Islam ini akhirnya menyerah karena pengkhianatan seorang pengembala yang membawa mereka ke dinding benteng. Kota Malaga tidak menunjukkan perlawanan apapun. Pertempuran paling sengit terjadi di Écija, yang akhirnya berujung pada kemenangan pasukan Muslim. Toledo, ibu kota Gothia Barat, berhasil direbut berkat pengkhianatan sejumlah penduduk Yahudi. Kembali, peran penting penduduk pribumi terlihat dalam penaklukan Andalusia. Dengan segala kemenangan gemilang itu, Tariq yang memulai perjalanan pada musim semi 711 Masehi, pada akhir musim panas telah menjadi penguasa atau gubernur atas separuh wilayah Spanyol. Dalam waktu singkat, dia berhasil menghancurkan seluruh kerajaan Gothia Barat. Pada Juni 712 Masehi, Musa bin Nusair memimpin ekspedisi ke Andalusia dengan kekuatan 18.000 tentara, bertujuan menaklukkan kota-kota yang masih belum dikuasai oleh Tariq. Di kota kecil Talavera, Tariq menyerahkan komando kepada Musa, yang kemudian mengumumkan Andalusia sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Upaya Musa untuk menaklukkan kota-kota yang dikenal dengan pertahanan kokohnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kota Sevilla, yang merupakan pusat intelektual Spanyol dan pernah menjadi ibu kota Romawi, menahan serangan hingga akhirnya menyerah pada tahun 713 Masehi. Perlawanan paling gigih terjadi di Merida, namun setelah bertahan selama 1 tahun, kota tersebut berhasil ditaklukkan pada 1 Juni 713 Masehi. Selanjutnya, penaklukan diarahkan ke kota-kota bagian utara hingga mencapai kaki pegunungan Pirenia, di mana di seberangnya terdapat wilayah Galia yang dikuasai oleh Prancis. Musa bercita-cita menaklukkan wilayah di seberang pegunungan Pirenia, namun Khalifah Al-Walid tidak menyetujuinya dan memanggil Musa serta Tariq untuk kembali ke Damaskus. Sebelum meninggalkan Andalusia, Musa menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Abdul Al-Aziz bin Musa. Di bawah kekuasaan umat Islam, khususnya pada masa keemiran dan kekhalifahan Umayyah di Cordoba, keadaan dan kemajuan Andalusia mencapai tingkat peradaban yang sangat gemilang dan bahkan dianggap sebagai mercusuar ilmu pengetahuan di Eropa abad pertengahan. Sebelum kedatangan Islam, Andalusia berada dalam kondisi sosial politik yang memprihatinkan di bawah kekuasaan Visigoth, ditandai oleh ketidakadilan, perpecahan, dan kemunduran intelektual. Kota-kota di Andalusia, terutama Cordoba dan Granada, menjadi pusat metropolitan yang canggih dan lebih maju dari kebanyakan kota di Eropa saat itu. Cordoba menjadi ibu kota kekhalifahan yang dijuluki permata Eropa. Cordoba memiliki sistem penerangan jalan umum dan sanitasi yang sangat baik. Masjid Agung Cordoba, Mezquita, dibangun oleh Abdurrahman Al-Dakhil. Masjid ini adalah salah satu monumen arsitektur Islam paling megah di dunia, terkenal dengan lengkungan ganda, double arch, dan hutan kolomnya. Istana Alhambra di Granada disebut sebagai puncak keindahan arsitektur Islam di Andalusia. Dibangun oleh dinasti Bani Ahmar, komplek istana ini dikenal dengan ukiran Mukarnas yang rumit, taman yang indah, dan sistem air yang canggih. Medinah Az-Zahra, kota istana yang dibangun di luar Cordoba oleh Khalifah Abdurrahman An-Nasir, menunjukkan kecanggihan perancangan kota dan kemewahan arsitektur.
Pengembangan sistem irigasi yang canggih meningkatkan produksi pertanian, memungkinkan budidaya tanaman seperti buah-buahan, tebu, kapas, dan zaitun. Andalusia menjadi jembatan utama yang menghubungkan ilmu pengetahuan klasik dan Islam ke Eropa, yang saat itu masih berada dalam abad ke-8. Kota-kota seperti Toledo menjadi pusat penerjemahan bagi karya-karya klasik Yunani dan Romawi, serta karya ilmuwan Muslim Timur diterjemahkan ke bahasa Latin yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Didirikannya pendidikan tinggi seperti Universitas Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman An-Nasir, dan perpustakaannya yang terbesar di Eropa memiliki ratusan ribu koleksi buku, jauh melampaui perpustakaan Eropa lainnya. Serta lahirnya ilmuwan-ilmuwan Muslim berpengaruh seperti Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Al-Zahrawi, dokter bedah terkemuka yang karyanya menjadi buku teks standar di Eropa selama berabad-abad. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan fikih. Selain itu, pemerintahan Islam membawa perubahan sosial yang signifikan, di mana sistem kasta visigot dihapuskan dan masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran. Umat Islam menerapkan kebijakan yang sangat toleran. Kaum Kristen dan Yahudi mempertahankan hukum sipil mereka sendiri dan memainkan peranan penting dalam pemerintahan dan perkembangan intelektual. Ini menciptakan lingkungan unik yang kaya budaya konvivensia atau hidup bersama. Terjadinya asimilasi budaya di mana banyak penduduk asli Kristen dan Yahudi yang mengadopsi bahasa Arab, pakaian, dan gaya hidup Muslim, menunjukkan adanya akulturasi budaya yang mendalam. Secara keseluruhan, Andalusia di bawah Islam adalah sebuah peradaban yang kosmopolitan, berlimpah secara material dan unggul secara intelektual, yang memberikan kontribusi fundamental bagi kebangkitan Eropa berabad-abad kemudian.